Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu. Pertemuan kemarin itu pertemuan yang telah lalu. Saat ini pertemuan saat ini yaitu merencanakan utang dengan hati-hati. Kita mari sebelum kita mulai, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan ilmu dari pertemuan ini menjadi ilmu yang bisa diterapkan di dalam keluarga ibu-ibu sekalian. Apakah di sini ada yang punya hutang? Ada. Jadi hutang adalah suatu problem keluarga ya, tidak semuanya mesti punya hutang. Dan itu mari kita ingin layak tentang ibu ini. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan Ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahiba. Utang kita yang 500 ribu udah Ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Jeti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan Ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Jeti udah datang lagi. Lili, mana uangnya? 40 ribu. Ah, Ibu ingat. Jadi ini masalah keuangan apa yang dihadapi ibu ini, yaitu masalah utang. Jika kita tidak rutin menabung dan tidak mencari keuangan, maka kita akan lebih sering berhutang. Utang yang tidak dikelola dengan baik akan membawa masalah yang besar. Coba di sini ibu-ibu, ini kita perhatikan di flipchart ini sebelum meminjam kita harus baca bersama-sama. Jadi pengeluaran itu disesuaikan dengan cermat. Mari kita baca bersama. Sebelum meminjam, untuk apakah kita minjam? Sampai jawab. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Tidak ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Utangkanlah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengambilan pinjaman dengan program pendapatan kita, tetap atau tidak, maksimal atau tidak, atau lain-lain. Kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Terus mari kita diskusikan. Sini untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya kita bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu yang sesuatu yang kita butuhkan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Contoh, kalau tidak beli nasi kita tidak bisa makan. Itu masuk kebutuhan apa?
kebutuhan. Kalau keinginan sesuatu yang tidak berpengaruh bagi keberlangsungan hidup kita, contoh beli sepeda motor, beli baju, beli cincin, beli kalung, itu masuk keinginan. Dan banyak keinginan-keinginan lain yang tidak berpengaruh kepada keberlangsungan hidup kita. Terus coba dibuka halaman 62. Sebelum dibuka halaman 62 itu dilihat dulu, kita beranjak kepada apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi ada tabungan atau aset yang bisa kita pergunakan. Ibu Lili tadi, dari contoh film itu tadi, Ibu Lili itu membayar uang rumah sakit, dia tidak punya BPJS. Tapi karena tidak punya simpanan atau tabungan, maka dia berhutang kepada orang lain. Coba terusannya, berapa besar perlu kita meminjam? Sebesar keperluan, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kalau kemampuan kita 500.000, jangan berhutang sebanyak 2 juta. Jadi sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Itulah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak tetap. Di sini punya honor bulanan ya, tetap. Punya musiman, punya padi, punya mingguan. Jadi ada sesuatu yang bisa diharapkan dari kebutuhan, yaitu honor atau gimana. Ada sesuatu yang bisa kita bayar, yaitu ada atau punya gaji, suami punya gaji, atau punya musiman, punya padi atau semacamnya, disesuaikan dengan pengembalian pinjaman kita. Terus kemanakah kita dapat meminjam? Ke bank-bank tertentu atau ke tempat yang paling murah, ke tempat yang paling relatif murah. Terus kita balik buka bukunya, halaman 62. Halaman 62. Halaman 62. Terus tolong bisa dibaca ibu kita. Menghitung mahal murahnya hutang. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan, membangun rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Jadi Ibu Lili ini boleh mengambil pinjaman, boleh berhutang karena untuk kebutuhan bayar biaya rumah sakit anaknya. Jadi terus mungkin Untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan, tuliskanlah syarat, kondisi atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. B5. Mengembalikan berapa hari per minggu, per bulan, per tahun pinjaman harus dilunasi. C. Total pengembalian, jumlah uang yang harus dibayarkan kembali termasuk biaya administrasi dan bunga pinjaman. cukup. Jadi intinya kesimpulannya, jika kita itu tidak terdesak akan keinginan, akan kebutuhan, kita tidak boleh berhutang. Tapi jika kita terpaksa berhutang seperti contoh Ibu Lili, kita harus menghitung mahal murahnya hutang. Jadi hutang itu disesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran kita. Mungkin pertemuan kali ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita diskusikan bersama
ada soal untuk mengerjakan kelompok nanti. Jadi demikian, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hutang dan kita itu bisa mengatur hutang. Amin amin amin. Demikian. Selamat pagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.